Oke baik teman-teman, kembali bersama dengan saya Petrus Abubolon di Kopdar, Kopi Daring Anak Petani untuk hidup lebih menarik. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik dan sangat spesial bagi saya juga karena eh, salah satu narasumber kita ini memberikan inspirasi kepada kaum muda, terutama diri saya untuk terus memacu diri dan mempersiapkan diri untuk yang akan dihadapi di masa depan. Bersama dengan kita Bapak Senator DPD RI Dapil Kalimantan Tengah dan juga 2 periode Gubernur Kalimantan Tengah, Dr. Agustin Terasnarang SH. Selamat siang, Pak. Yo, selamat siang, Petrus. Baru kali ini saya ngomong berdua nih, selama ini cuma biasanya rame-rame. Oke Pak, mungkin banyak orang tidak mengenal ataupun tidak tahu jejak karir Bapak dulu Pak. Sebelum masuk ke dalam dunia politik, dulu fokus di bidang mana Pak dulu? Kenapa, sorry? Kenapa terus? Sebelum fokus ke dunia politik, sebelum itu apa yang dikerjakan oleh Bapak itu? Jadi saya ini latar belakangnya adalah sebagai seorang advokat, pengacara. Jadi saya setelah saya selesai di perguruan tinggi, saya di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia di Jakarta. Saya masuk itu tahun 74, Petrus. Udah tua ya? Masih muda, Pak. Kalau orang bilang udah toku. Masih muda kok. Kelihatan masih muda. Tahun 1974 dan kemudian saya selesai itu 1980-an. Kemudian setelah selesai saya melanjutkan studi. Saya studi sebentar di Inggris, di London. Itu nggak sampai 1 tahun. Kemudian setelah itu saya langsung bekerja. Dan saya bekerja ikut jadi asisten. Jadi jangan dibayangkan asisten yang hebat-hebat ya, Petrus. Jadi saya itu betul-betul asisten. Tugas saya bekerjanya tuh kalau orang di kamar khusus. Kalau saya bekerjanya pada saat itu di perpustakaan. Jadi saya di perpustakaan, kemudian disiapkan satu meja di ujung. Nah, kemudian saya biasanya bersama-sama dengan dengan pegawai, ada messenger dan kadang-kadang ada supir. Jadi saya sama-sama mereka. Itu pada tahun saya pertama bekerja. Dan tugasnya saya pada saat itu menyusun berkas, kemudian disuruh mencari buku, kemudian diperintahkan kalau ini ke kantor pajak, kemudian saya diperintahkan ke pengadilan. Jadi ya tugas saya seperti itu. Advokat itu Pak? Kenapa? Itu advokat kah itu? Belum. Saya masih sebagai baru tamat. Oh, baru tamat. Oke. Baru selesai jadi sarjana hukum. Bahasanya di ospek gitu, Pak ya? Betul. Tapi digaji. Jadi gajinya ya saya pernah cerita kan. Jadi gaji pertama saya itu kalau nggak salah dulu 35.000. Oke. Oh, kalau orang lain tuh udah ratusan ribu. Saya 35.000 itu pertama kali. Dan itu saya serahkan ke ibu saya. Jadi gaji pertama saya serahkan ke ibu saya. Dan kemudian karena ayah saya udah meninggal ya. Papa udah meninggal. Jadi itu kebanggaan saya lah. Jadi artinya apa yang sudah dicita-citakan oleh beliau, dibiayai oleh orang tua, ya sanggupnya bayarnya segini. Nih gaji pertamanya. Gitu. Tapi mengapa memilih advokat Pak? Waktu itu apa jurusan hukum waktu itu kuliah? Saya ini kan paling bungsu dari 7 bersaudara. Oke, Pak. Ya. Dan saya memang agak jauh berbeda dengan saudara-saudara saya. Karena 6 saudara saya itu semuanya pengusaha. Ya. Dengan masing-masing lah ya. Dan saya tidak mau jadi pengusaha. Dan malahan ini ada cerita ini. Ya, Pak. Saya ditarik-tarik untuk bisa bekerja dengan mereka.
Sampai pernah dibilang begini, Petrus, Iya, Pak. berapa sih kamu digajiin sama dia? Ah, Nanti bisa 3 kali lipat dari itu. Saya ketawa aja. Karena saya berpikir ya bukan itu. Karena saya merasa setelah saya keluar dari perguruan tinggi, walaupun saya itu aktif di organisasi, ya. saya tuh pengalaman 0. Dan saya pada saat dulu masih tingkat tuh, nggak ada semesteran tuh. Ya. Jadi kalau kita selesai 5 tahun itu hebat sekali orangnya. Karena berarti tingkat 1, 2, 3, 4, 5 itu dia nggak pernah berhenti kan. Ya, oke. Ya. Kalau aku 6,5 tahun terus. Lebih hebat lagi kah? Apalah hebat. Mana hebat? Itu gara-gara aku jadi ketua senat. Oh, di UKI dulu Pak ya? Di UKI. Cawang. Jadi aku ketua senatnya itu di tingkat 3 sama di tingkat 4. Oke. Biasanya kalau jadi ketua senat itu kan cuma 1 tahun. 2 periode Kak Bapak ini? Aku 2 periode. Sama seperti gubernur juga 2 periode Pak ya? Lain lah itu. Kalau itu kan kepercayaan rakyat itu terus. Oke Pak. Beda lah. Kalau ini kepercayaan mahasiswa ini. Mahasiswa. Dari mahasiswa aja sudah bisa mengambil hati mahasiswa itu udah luar biasa Pak. Ya, itu karunia Tuhan lah itu. Itu apalah awak ini terus. Awak ini hanya debu. Jangan sampai dibilang Bapak kaleng-kaleng, bahaya kita nih. Oke Pak, berapa tahun kerja di advokat? Selesai lulus berapa tahun di advokat Pak? Sehingga masuk ke dunia politik. Saya bekerja di advokat itu sampai dengan tahun hampir 8 tahun lah. Hampir. Jadi saya itu bekerja terus pindah-pindah. Oke. Jadi saya bekerja pertama itu nggak sampai 1 tahun. Kemudian saya bekerja di RO Tambunan. Oke. Ya. Selama 3 tahun. Wah itu menarik terus. Mau dengar cerita? Boleh Pak, boleh. Aku tuh di situ sudah bisa ke pengadilan. Oke. Ya. Karena aku sudah ada izin pada saat itu. Sudah ada SK advokat. Jadi karena sudah ada SK advokat, jadi aku sudah bisa keliling Indonesia. Nah, aku kalau ke Cirebon, jadi sidang itu kan biasanya kita harus ada di pengadilan itu jam 9 atau jam 10 pagi. Aku naik bis terus. Jadi aku naik bis itu Pulau Gadung. Oke, Pulau Gadung ya, benar. Pulau Gadung. Nah, kebetulan dekat rumahku pada saat itu masih di Cempaka Putih. Oh ya. Jadi dari situ subuh jam setengah 4 lah ya subuh. Jam 3 setengah 4 berangkat. Habis itu langsung ke Pulau Gadung. Langsung ditarik ke Cirebon. Sampai di Cirebon itu sekitar jam 7 setengah 8. Habis itu mandinya SPBU, di itu kamar mandinya pengadilan. Oh, kamar mandinya pengadilan. Oke. Iya. Mandi di situ kita kan. Kira-kira jam 10 langsung tampil pakai dasi gaya. Setelah udah selesai, kira-kira jam setengah 1 selesai, copot dasi, ganti baju kaos, tunggu lagi bis. Karena dari kantor pengadilan, kalau mau naik bis itu nggak terlalu jauh, tapi jalan kaki. Pulang. Sampai di Jakarta malam. Belum ada kereta api waktu itu Pak ya? Kalau ke Cirebon lebih enak naik itu. Naik bis. Naik bis ya. Karena apa? Karena kita bisa turun dekat pengadilan. Oke, ya, betul. Nggak perlu naik angkot lagi berarti. Kalau naik bis, kalau ke pengadilan itu bisa jalan kaki terus. Hemat duit. Hemat ongkos. Nggak 2 kali ongkos Pak ya? Kenapa? Nggak 2 kali ongkos berarti ya? Iyo. Jadi habis turun biasa. Turunnya juga pakai teriak. Kiri. Turun. Udah lompat kita kan. Aduh, teringat jadinya waktu tahun 80-an berarti Jakarta. Iya, dulu. Ya itulah. Itu keadaanku. Itu di tahun 80-an lah. Di tahun 80. Jadi jangan lihat enaknya. Jadi betapa susahnya kan. Nah itulah kakak-kakakku, orang tuaku ngelihat. Karena pada saat aku kerja, papa udah meninggal. Oke. Jadi papa itu meninggal, saya belum selesai.
kebetulan saya tinggal satu lagi, Pancasila. Oke. Ya, jadi pada saat beliau meninggal, saya harus ujian. Nah, kebetulan dosennya itu nggak tahu gimana, dia tetap minta agar saya harus ujian. Jadi saya dari Banjarmasin balik lagi ke Jakarta, langsung ujian. Setelah ujian balik lagi ke Banjarmasin pada saat itu. Puji Tuhan, lulus. Dan nilainya luar biasa. Kumlot Pak ya? Ya itulah. Mohon maaf, rata-rata ya kayak begitu nilaiku. Oh, luar biasa. Ya itulah, itu talenta semuanya. Talenta luar biasa. Tapi jadi itu bukan hebatnya teras, tapi ya itulah. Itu semuanya dari Yang Maha Kuasa lah. Tapi yang membuat semangat untuk berjuang itu Pak, apa namanya, semangat untuk kan gini, yang saya temuin kan banyak memang dari Kalimantan Tengah itu sifatnya tidak suka merantau dan segala macam Pak, ataupun dari Pulau Kalimantan untuk merantau ke suatu daerah gitu, apalagi Jawa segala macam. Kok Bapak gitu bisa kuat begitu merantau gitu Pak? Selama 8 tahun udah berjuang segala macam tuh. Saya itu dari kecil itu memang sukanya bergaul. Oke. Dan pergaulannya saya itu bukan hanya dengan lingkungan kita, dengan lingkungan Dayak. Yeah. Jadi saya tuh lebih banyak kalau di saya lebih banyak di Banjarmasin, Petrus. Iya, Pak. Jadi saya itu banyak teman yang pendatang. Oke. Jadi misalnya dulu kan ada Panglima ya, Panglima Kodam. Nah itu saya berteman sama anaknya. Oh. Kemudian ada Pangkuan Dakal, ada Kapolda, itu saya berteman sama anak-anaknya. Karena kebetulan di saya sekolahnya sekolah Katolik. Oke. Jadi berteman di sekolah, jadi pergaulannya saya itu lebih banyak dengan orang yang dari luar Kalimantan. Nah, pada saat saya berada di Jakarta, saya nggak pernah merasa asing. Yeah. Dan kebetulan saya hobi saya balap, Petrus. Naik motor, Pak? Pertama saya itu hobi, pokoknya balap tuh saya hobi. Oke. Pada saat saya SD saya balap sepeda. Pada saat saya SMP, nah ini jelek nih, belum umur 16 tahun, belum umur 17 tahun, saya udah naik motor. Oke. Nah ini jangan diikutin. Jangan diikutin teman-teman ya. Ya, jangan, itu jelek tuh. Saya udah naik motor. Saya juara. Jadi ada pertama balapan sepeda motor, saya juara di 100 cc. Kemudian saya pakai Yamaha, YL dulu istilahnya. Ada tuh Yankee 5 ya, YL 100, YL 100. Iya, YL 100. Nah kemudian setelah saya pindah ke Jakarta, saya hobi mobil. Karena apa, Petrus? Ini bukan hebatnya teras nih. Karena teman saya yang hobi mobil rally itu anaknya Pak Menteri Kesehatan. Jadi Pak Suwarjono. Oh, Pak Suwarjono, oke. Jadi pada saat zaman itu ini kita ngomong tahun 80-an nih. Almarhum Pak Dr. Suwarjono. Nah, dia jago ngitung. Jadi kalau kita rally dulu tuh kan ada time rally. Time rally itu untuk ngitung. Ada speed rally. Speed rally itu yang siapa yang cepat dia menang. Kalau time rally itu siapa yang tepat waktu dia menang. Nah, kebetulan Pak ini namanya Pak Uyip. Beliau ini hobinya ngitung, orangnya pinter. Nah, dia memerlukan yang namanya driver, tukang supir. Nah, jadilah aku nyupirnya dia. Aku nyupir dia, mobil dia yang siapin. Aku tinggal kayak ini ya, supir tembak lah itu. Jadi supir tembak, kemudian berhasil menang beberapa kali, meningkat. Sampai pada akhirnya almarhum ayah saya lihat. Saya dikasih mobil. Nah mobil itu padahal buat saya sama kakak. Tapi saya jadiin mobil rally. Dimodify ya?
Dimodif ya, dimodif Iya, ya. dimodif. Modif ya. Gitu terus. Tapi Jadi kok hobinya bisa kecebur ke dalam dunia politik bagaimana ceritanya tuh, Pak? Selesai dari ya, dunia advokat. jadi setelah saya udah bekerja, saya dari pertama dulu ya, Ya. 9 bulan dengan Ibu Kusnandar, Hmm. terus dengan Pak R.O. Tambunan sekitar 2,5 tahun. Saya paling lama dengan Pak Albert Hasibuan. Oke. Ya. Itu semuanya dari orang Sumatera Utara. Jadi kalau kau dengar aku logat-logat logat Batak itu Ya. biasalah itu. Biasa, Pak, biasa. Iya, aku di UKI juga begitu kan. Udahlah, jadi itu. Jadi barang itu. Jadilah tuh barang. Pokoknya beres lah, nggak ada persoalan. Nggak ada persoalan. Oke, Pak. Nah itu Petrus. Ya, Pak. Setelah saya ikut mereka, kemudian saya merasa bahwa saya harus mampu untuk berdiri sendiri. Oke. Jadi saya berdiri sendiri itu sekitar tahun 80-an juga, 80-an akhir. Nah, di situ saya makmur sentosa lah. Jadi kalau Hotman itu begini-begini, Hotman Hutapea, akan dia bisa begini-begini tangannya kan? Ya, begini-begini dengan cincinnya. Nah, zaman dulu ya kayak begitulah. Tapi nggak pakai cincin, Pak ya? Enggak. Soalnya dulu nggak ada televisi kan? Nggak ada televisi, betul. Dulu itu wah udahlah, itu makmurnya luar biasa, Petrus. Puji Tuhan lah ya. Tahun 80-an akhir, Pak ya? Ya, sampai tahun 99. Oh, zaman krisis itu, Pak? Krisis moneter? Oh, saya meledak lagi itu. Oh, okay. Orang krisis moneter karena saya dulu dibayar dengan US dollar. Iya. Jadi dulu US dollarnya masih harganya 1.900, tiba-tiba menjadi 15.000 kan? Apa enggak pesta pora kita kan? Udahlah, itu pokoknya kehidupan. Harley-ku dulu ada 3 terus. Oh, Pak. Harley-ku ada 3 lagi pengacara. Yeah. Kemudian mobilku setiap pokoknya nggak bisa lihat punya orang baru. Karena itu tanda itu loh, Pak. Pengacara kan pasti harus ada bicara tentang apa namanya penampilan kan, style kan. Iya. Ya itulah, itu kehidupan. Terus kok bisa beralih ke politik, Pak? Tahun berapa masuk politik ini, Pak? Ceritanya bagus nih. Jadi pada saat itu kan terjadi perubahan, Petrus. Iya, betul, Pak. Terjadi reformasi, kemudian setelah reformasi dalam arti pemerintahan ya. Yang tahun 98 itu. Nah, kemudian saya di UKI itu kebetulan banyak bergaul dengan teman-teman dari PDI. Oke. Ya. Belum ada perjuangan. Iya, betul. Belum ada perjuangan. Karena rata-rata senior saya itu semuanya adanya di PDI. Karena apa? Senior saya itu rata-rata semuanya GMKI. GMKI, betul. Ya, jadi ada GMKI, ada GMNI, dan kemudian sahabat saya juga ada di HMI. Jadi pada saat itu saya bergaul lah itu. Nah, itu yang membuat apa? Tiba-tiba saya tertarik dengan dunia politik kan. Karena memang pengacara ini tidak terlepas juga dari dunia politik dan hukum kan. Nah, saya merasa bahwa pada saat itu mereka bilang, ini kamu cocok, Ras. Karena PDI Perjuangan ini memerlukan orang hukum. Itu satu. Kemudian kedua, yang orang punya doku. Iya, mohon maaf lah ya. Karena pada saat itu dianggap si Teras sudah punya lah semuanya gitu kan. Ini pribadi nih, nggak ada masalah urusan keluarga kan. Iya, benar. Dan kemudian juga istri saya juga mendorong, saudara-saudara saya juga kebetulan juga bagian dari dulunya PNI. Oke. Karena almarhum ayah saya dulu beliau adalah bagian juga dari PNI. Tapi yang di Kalimantan Tengah, Pak? Dulu tuh masih
masih satu Kalimantan. Oh, oke. Jadi nih kalau orang tua saya itu kita ngomong tahun 50-an ya. Iya. Jadi adanya PNI dan lain sebagainya lah itu. Sebelum FUSI Pak ya digabungin ya? Belum bergabung menjadi PDI ya. Iya, betul. Kalau PDI kan bergabung dia semuanya. Ini masih terpisah ini. Nah itu, aku ikut daftar kan. Didaftarkanlah oleh Pak Sekjen pada saat itu almarhum Alexander Litai. Pak GMKI dong berarti ya? Kenapa? Berarti senior GMKI Pak? Iyalah. Ya, Pak Alexander Litai, Pak Litai, Pak Alex, saya manggilnya Pak Alex. Ya. Itu ya biasa nongkrongnya di UKI. Oke. Ya, jadi ya itulah jaringannya kayak begitu, gitu loh. Jadi jadilah tuh barang kan. Bapak awalnya Kalteng Pak, ambil Kalteng? Dari Kalteng. Oh, dari Kalteng. Jadi dari Kalteng pada saat di awal itu, kemudian tiba-tiba terpilih dua kursi dari 6. Oke. Saya dengan Pak Ciandra Wijaya. Jadi ya puji Tuhan, saya juga nomor 1 di situ. Padahal masih belum apa-apa kan? Iya betul. Dulu terus nggak ada keluar uang berbanyak-banyak riak itu. Kampanye begitu Pak? Iya. Saya nggak ngerti tuh. Kok tiba-tiba bisa menang aja? Kenapa? Mungkin orang ya mungkin yang 5 itu nggak kelihatan kali ya pada saat nyoblos. yang ada cuman foto teras katanya. Itu tahun 99 nggak Pak? 99 ya. Jadi saya. Kemudian kemudian di tahun 99 itu, nah itu terus saya mau mengundurkan diri itu terus. Oke. Itu kenapa Pak? Iya, 1 tahun. Pengacara itu kan biasanya bebasnya luar biasa. Iya. Mau kemana urusan dia kan? Iya betul. Saya mau liburan sama anak saya nggak ada urusan sama partai kan? Betul. Karena apa? Karena duit saya. Iya betul. Apa urusannya kan? Iya. Tiba-tiba masuk partai, semuanya harus sesuai dengan fraksi. Oh. Mau kemana-mana mesti diatur fraksi. Yang paling aku nggak tahan satu terus. Iya. Kalau kita lagi rapat, kita tuh nggak boleh sembarang interupsi. Zaman itu Pak? Iya, kenapa? Karena takut melenceng dari sikap fraksi. Kalau biasa kan, kalau pengacara kan biasanya tunjuk tangan terus kan. Dan apa yang kita katakan salah, itu kadang-kadang di dunia politik itu, benar. Walaupun kita tahu itu salah, tetapi kita tidak boleh untuk menyatakan itu salah dulu kan. Nah kalau pengacara kan teriak dulu. Ketika melihat 1 tahun Pak ya? 1 tahun setelah saya mau mundur terus. Duit saya kok berkurang, bukannya nambah kan? Untung kan ada istilah. Untung ngai gunung. Kalau ngai bukit, bisa. Untung gunung kan pada saat itu. Tabungan masih banyak. Nggak tahu gimana, ini jalan Tuhan lagi. Tiba-tiba Ibu Megawati itu menunjuk saya sebagai Ketua Komisi 2. Oke. DPR RI Pak ya? Waktu itu ya? DPR RI. Jadi saya pengganti dari Pak Amin Aryoso. Pak Amin Aryoso itu adalah seorang senior yang senior sekali. Dia pengacara dan dia jauh di atas saya. Nggak tahu gimana, tahun berikutnya di tahun 2000 ya hampir masuk ke 2001 lah. Tiba-tiba ada keputusan dari DPP untuk melakukan penggantian. Jadi ada penggantian beberapa ketua komisi. Salah satunya ada orang Dayak. Ketua Komisi 2. Ketua Komisi 2. Mak, saya bilang ini nggak tahu gimana ceritanya ya. Kok tiba-tiba datanglah si orang Dayak itu kan. Jadi tuh barang terus. Dan puji Tuhan selama saya memimpin,
orang selalu bilang, ini Komisi 2 ini benar-benar legenda. Ya. Dan kita hampir 60% undang-undang di tahun 99-2004 itu dikeluarkan oleh Komisi 2. Jadi pembentukan kabupaten, pembentukan provinsi, Berarti itu pemekaran semuanya dari ya? Komisi 2. Berarti yang pemekaran Kalteng juga termasuk, Pak? Kalau nggak ada aku nggak jadi tuh barang. 2002 kan? Iya, 2002. Itu ngotot terus. Ngotot, Pak ya. Ya. Karena satu-satunya daerah, provinsi, yang mengajukan 8 sekaligus. Betul, betul. Jadi teman-teman bilang, Pak Ketua, jangan 5, jangan 8 lah. 5 aja Pak Ketua. Enggak, saya bilang. Kalau enggak 8, aku enggak palunya aku enggak ngetop. The power of palu ya, Pak ya. Iya, ketua pegang palu. Kalau ini saya bilang enggak ada, enggak bisa. Pokoknya 8. Nah, itulah hebatnya pada saat itu kan. Jadi ya itu ceritanya terus. 8 kabupaten loh itu. Iya, 8 kabupaten. Jadi kalau kau ingat 8 kabupaten, nggak ingat aku, kacau kau. Aduh. Jadi yang 8 kabupaten yang ada di Kalteng itu mesti terima kasih. Iya, betul Pak. Betul. Iya. Sama terima kasih sama kopi daring kan. Selesai itu Pak gimana Pak? Kenapa? Selesai ketika tahun 2002 sampai tahun 2004 kah Bapak selesai kan? 2004 Bapak selesai? Ya, jadi saya 2002, 2004 selesai. Kemudian saya ikut lagi. Oke. Pilkada 2004. Oke. Bukan pilkada. Pemilu. Pemilu. Oke, pemilu. Pemilu 2004 saya ikut lagi. Yang nggak tahu gimana, Kalteng ternyata PDI Perjuangan menurun. Oh. Okay. Sisa 1 kursi. 1 kursi. Dari 2 tinggal 1. 1,5 lah ya, tapi kena setengah ya nggak udah lah. Jadi kita salah strategi lah. Tapi yang 1 itu Bapak, Pak? Yang siapa lagi? Siapa lagi terus? Mohon maaf, bukannya sombong ya. Iya, betul. Ya nomor 1 lagi. Nomor 1 lagi ya. Paling banyak lagi. Paling banyak lagi. Sampai sekarang masih paling banyak Bapak ini. Belum. Nah itu, saya akhirnya terpilih. Kemudian ya karena memang Komisi 2 pada saat itu bagus ya terus ya. Nah oleh Ibu Mega langsung saya dipercayakan jadi Ketua Komisi 3. Ya. Dan itu kita kalau di DPR terus. Ya, Pak. Memang itu kan jatah dari PDI Perjuangan. Ya, betul. Tetapi semuanya pada saat itu tergantung dari fraksi lain. Oke. Nah, yang saya bersyukur terus dari sekian ada 11 fraksi pada saat itu. Iya, Pak. Satu-satunya fraksi yang tidak ada masalah pemilihan ketua itu cuma di Ketua Komisi 3. Nah, itu rahasianya itu, Pak. Hah? Rahasianya karena betul. namaku Teras. Oh, betul. Ya. Jadi sejak dikasih nama sudah jadi pejabat teras kan? Iya, betul. Penting juga ternyata nama ini, Pak ya. Itu doa orang tua. Doa orang tua, betul. Kau punya rumah terus. Iya. Kalau kau nggak ada teras, rumah kau nggak sempurna. Betul. Nggak bisa orang masuk, Pak. Nggak bisa orang masuk ya. Nggak bisa. Nggak bisa masuk ya. Nggak ada teras. Nggak ada teras, betul. Iya. Itu selama berapa tahun Bapak jadi ketua komisi, Pak? 1,5 tahun. 1,5 tahun. Kemudian ikut pilkada. Nah ini, saya mau tanya mengenai pilkada nih Pak. Pilkada nih. 2005 itu Pak berarti Pak ya? 2005. 2005. Tapi sebelumnya aku mau cerita nih terus. Ya, apa itu Pak? Lagi di Komisi 2, yang membuat undang-undang pilkada ini saya. Lucu kan? Ini ada bukunya nih. Oke Pak. Bisa lihat? Bisa. Saya sudah baca Pak. Nah ya, itu bukunya tuh. Itu banyak banget di GMK Palangkaraya tuh buku. Ya, tapi ya sekarang udah berubah. Oh, background undang-undang pilkadanya kan udah berapa kali ada perubahan. Tahun 2005. Tahun 2005 Bapak mencalonkan diri.
Iya, betul. Itu kenapa Pak, itu bisa begitu Pak? Wah ini dia. Hmm. Ini begini, pertanyaannya ini menarik. Jadi saya tuh tidak pernah terpikir terus untuk menjadi gubernur. Ya. Karena terus terang aja, kalau dari sisi jabatan, saya itu ketua Komisi 3. Ya. Itu benar-benar luar biasa lah. Bagi seorang yang dari daerah ya. Ya, Pak. Dan saya di dunia politik kan juga baru ya. Betul. Padahal ketua komisi dan sebagainya itu rata-rata senior. Ya. Nah, nggak tahu bagaimana saya itu kayak ada ini mohon maaf sekali lagi, ada sesuatu bisikan yang kalau ditanya dari mana itu saya nggak bisa jawab terus. Jadi pada saat saya mengadakan kunjungan kerja reses, kok tiba-tiba ada sesuatu kayaknya tarikan gitu loh, yang memerintahkan saya tuh untuk mendaftar. Nah, pada saat itu saya berpikir, karena memang di dalam undang-undang kan harus bersama-sama dengan wakil kan? Iya, betul Pak. Nah, nggak tahu gimana, saya diajukan oleh teman-teman DPD 3 nama. Oke. Untuk menjadi wakil saya. Oh ya, maaf. Sebelumnya saya minta izin ke Ibu dulu, Ibu Megawati. Oh, Ibu Mega ya, betul. Saya kan sebagai ketua komisi. Ya. Sebelum saya mau maju, saya minta izin ke Ibu. Ibu tuh bilang apa? Terus, ya, Teras, dia bilang, saya itu takut kalau kamu kalah. Ya benar loh, terus ini ucapan dia. Aku kaget juga. Bener, aku kaget itu. Saya diam. Kenapa? Saya takut untuk jawab menang. Ya. Dan saya juga nggak dalam hati juga nggak mau kalah kan? Iya betul. Jadi di sela-sela itu, saya cuma bilang begini, Bu. Saya cuma mau doanya, Bu. Saya bilang gitu. Saya nggak dibilang yes, nggak dibilang no. Tapi dari raut mukanya saya tahu beliau setuju. Tapi walaupun istilahnya ada rasa kekhawatiran seorang ibu ya. Iya, betul. Nah, kemudian saya mendaftar. Kemudian dari 3 pilihan itu saya pilih 1, yaitu Pak Diran. Oh, Pak Diran. Oke. Nah, kebetulan Pak Diran pada saat itu jadi pejabat bupati di Kobar. Oke, Kobar. Beliau kalau nggak salah pada saat itu asisten 2. Jadi Kobar karena memang harus ikut juga pilkada, jadi nggak ada ini kosong kan? Kosong. Maka dari provinsi menempatkan Pak Diran. Oh. Setelah ngomong-ngomong, jadi kita berdua. Ini kan nggak ya. kucuk-kucuk bim salah bim jadi kan Pak? Kan ada proses nggak kucuk-kucuk bim salah bim jadi wakil gubernur dan jadi gubernur wakil gubernur. Perjalanan saat untuk ketemunya kampanye cuma sekali kok. Oh, terus ketemunya sekali di Jakarta. Ya. Kemudian setelah itu udah. Oke. Beliau juga setuju. Ya nggak ada istilahnya. Dulu kita nggak kenal beginian, nggak kenal kita. Oh ya betul. Nggak ada urusan duit. Jadi pada saat itu tuh benar-benar kita fight yang didasarkan pada keinginan bersama. Ya. Dan pada saat itu saya dengan Pak Diran, kemudian Pak almarhum Usop, ya, Prof. Usop, kemudian Pak Nihin. Setelah Pak Nihin itu Pak Haryanto. Kemudian kalau nggak salah ada 5 kita. 5 calon. Dan saya ya. Dan Bapak ya. Iya, ada 5 kita, 5 pasang. Setelah berlaga aku kaget juga terus. Nah, kenapa itu Pak? Ternyata 40% lebih dapatnya. Aduh. Nah itu kenapa terus? Kenapa itu Pak? Kenapa bisa 40%? Karena orang setiap hari melihat aku ada di TV. Oh ya. Jadi pada saat aku ketua komisi 2. Ya. Dan pada saat ketua komisi 3.
aku tuh selalu tampil terus. Iya, betul, betul, betul. Mungkin karena wajahku pada saat itu menarik kali ya. Sorry. Mungkin ya. Sampai sekarang masih menarik, Pak. Oh, puji Tuhan. Jadi begitu. Ya. Jadi itu mungkin yang salah satunya. Itu satu. Kemudian kedua, juga pengaruh ada Pak Diran. Iya, betul, betul. Jadi Pak Diran kan kita tahu persis bahwa di Kalimantan Tengah ini suku Jawa kan cukup banyak ya. Iya. Jadi saya terbantulah. Jadi di samping saya dan juga Pak Diran, ya meluncurnya enak. Nggak ada kesulitan gitu loh. Dan saya juga bekerjanya enak, karena saya betul-betul dibantu oleh beliau. Dari sisi pemerintahannya sudah jalan. Ya. Dan puji Tuhan juga kepala dinasnya juga pintar-pintar. Ya. Jadi apa yang saya inginkan bisa diwujudkan. Dan saya juga dibantu banyak oleh mereka-mereka. Jadi aku bilang, kalau misalnya dianggap berhasil, itu bukan karena hanya teras narang. Ya. Itu adalah keberhasilan bersama. Dan kemudian kedua juga karena doa dari masyarakat. Terutama orang-orang tua terus. Ya, Pak. Jadi aku kalau ke gereja itu, kalau ketemu dengan yang tua-tua, udah mereka itu memeluk aku udah kalah anaknya. Ya apa ya, rasanya tuh mereka sudah menganggap bahwa itu bukan teras yang gubernur, bukan teras apa, itu anakku gitu loh. Jadi itu yang rasanya itu nggak bisa dibayar, nggak bisa diucapkan ya. Jadi kalau kamu tanya kenapa kamu mau maju? Ya memang niat saya pada saat itu nggak ada terpikir untuk jadi kepala daerah. Dan memang kondisi Kalteng kan ya jangan kamu lihat sekarang ya. Iya, betul. Ya, ini terus teman saya pada saat pelantikan, itu teman-teman saya yang komisi 3, itu mereka satu